يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberikan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini kita akan membahas tentang fikih faraid atau fikih warisan. Pertemuan sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan warisan. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, saya tidak mengulang terlalu banyak ya. Yang pertama, bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah harta yang habis hak gunanya dikembalikan kepada Allah. Jadi itu milik Allah, bukan milik almarhum. Harta kita milik Allah, dititip kepada kita. Kalau yang mendapat titipan meninggal, kembalikan kepada yang punya. Yang dititipkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nitip sesuatu kepada seseorang lalu dia meninggal, saya berhak, saya ngambil dan saya berhak nitipkan ke orang lain. Orang yang mendapat titipan berikutnya sudah Allah tuliskan. Allah sudah tulis wasiat dengan kalimat wasiat dalam Al-Quran. Yusikumullah, Allah berwasiat. Kenapa? Karena itu harta Allah. Wasiat almarhum tidak berlaku kecuali untuk selain ahli waris. Wasiat almarhum untuk ahli waris tidak berlaku karena almarhum sudah tidak punya hak guna lagi kecuali kepada selain ahli waris. Maksimal sepertiga. Ahli waris sudah ada wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan harta warisan. Jadi bukan punya almarhum. Jadi Ustaz, kapan bagi warisan? Bagi warisan langsung setelah dia meninggal, setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban almarhum. Kewajiban almarhum ya, kalau biaya penguburannya ada biaya, keluarkan dari harta dia. Kalau ada hutang-hutang, keluarkan dari harta almarhum. Kalau almarhum belum bayar zakat, keluarkan dari harta almarhum. Kewajiban-kewajiban laksanakan, setelah itu langsung bagi. Ya, setelah itu langsung dibagikan. Jadi itu terkait dengan warisan. Jadi langsung dibagi saat almarhum meninggal. Ya, enggak ada kata sungkan-sungkan. Karena itu harta Allah, bukan harta almarhum. Almarhum cuma dapat titipan saat hidup. Kita cuma punya hak guna. Bukan hak milik, bukan. Kita cuma punya hak guna saat hidup. Meninggal, kembalikan kepada yang nitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dihalangin untuk dibagikan. Ya, nggak boleh ada yang menghalangin. Kalau ada yang menghalangi, maka dia sudah menghalangi orang lain mendapatkan haknya, yang mana Allah sudah berikan. Allah sudah berikan secara detail. Hukum yang paling detail dalam Quran, hukum waris. Karena itu harta Allah Subhanahu. Allah mulai dengan kalimat yusikumullah, Allah berwasiat. Dan penutupnya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, penutup ayat warisan. Siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, pasti Allah masukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan, kata Allah. Itu penutup ayat warisan. Penutup ayat warisan. Artinya wajib dibagi warisan. Gak boleh dirubah-rubah. Kenapa? Wasiat Allah itu yang pertama. Yang kedua, diancam dengan neraka kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan, kata Allah. Nah, betapa banyak orang mau berubah-ubah hukum warisan. Jangan. Ya, saya kalau nulis wasiat kepada seorang, pesan saya ini baginya seperti ini. Lalu tidak dibagi seperti yang saya inginkan, marah saya. Lah, ini yang mau nulis wasiat Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu Allah sudah turunkan ayatnya dengan kalimat yusikumullah, Allah berwasiat. Jangan dilanggar wasiat Allah, Allah Maha melihat, ya. Itu tentang warisan. Allah turunkan ayat warisan karena anak yatim dizolimi.
Siapa anak yatim? Anak yang wafat ayahnya. Itu anak yatim. Anak yang belum balik yang wafat ayahnya itulah anak yatim. Itu makanya Allah turunkan ayat warisan. Kenapa? Karena banyak anak yatim yang dizolimi. Ayahnya meninggal, tidak diberikan warisan kepada dia. Lah, dia kan masih kecil juga. Ya, ngerti duit juga kagak. Iya benar dia nggak ngerti duit, tapi itu jatah dia. Nggak boleh diambil, satu orang pun nggak boleh ngambilnya, nggak boleh makannya. Kalau dimakan, maka sudah makan harta anak yatim. Ancaman-ancaman makan harta anak yatim dalam Al-Quran adalah makan warisan mereka. Makan warisan mereka. Siapa yang makan warisan mereka? Keluarganya. Yang makan harta anak yatim siapa? Keluarganya. Makan jatah warisan mereka. Mentang-mentang dia masih kecil, masih kecil nggak ngerti duit juga dia. Tetap nggak boleh diambil. Satu ayat sebelum ayat warisan itu ayat 11 dari surah An-Nisa. Ayat 10 dari surah An-Nisa, satu ayat sebelumnya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim secara zalim tanpa hak, maka dia sudah masukkan ke dalam perutnya api dan di hari kiamat akan dibakar di neraka sa'ir. Itu satu ayat sebelum ayat warisan. Kenapa Allah turunkan ayat warisan? Karena anak yatim dizalimi. Kita sering memahami tentang anak yatim yang di panti asuhan, anak yatim yang di luar rumah kita sendiri, yang kita zalimi, kita tidak berikan haknya, mentang-mentang dia nggak paham duit sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan anak yatim, ya banyak sekali bahas di dalam Al-Quran di ayat yang berdekatan dengan ayat warisan. Ya, jaga harta mereka, jangan dimakan, jangan difoya-foyakan. Usahakan jangan cepat habis sebelum mereka besar. Kalau mereka sudah dewasa nanti serahkan kepada mereka. Jadi itu terkait dengan anak yatim. Kita sering memahami anak yatim yang di panti asuhan, anak yatim yang Allah bahas dalam Quran, anak yatim yang di rumah kita sendiri, yang kita zolimin, yang kita tidak berikan haknya. Perbedaan hibah, wasiat dan warisan. Hibah pemberian saat hidup. Nih buat ente. Itu hibah, punya dia kalau udah diserahkan, ya punya dia udah pindah tangan. Ya. Hibah boleh kepada siapapun berapapun, bebas kepada siapapun, mau kepada anak, mau kepada orang tua, mau kepada istri, mau kepada tetangga, mau kepada teman, bebas. Mau masukin celengan masjid itu hibah juga, masukin celengan masjid hibah juga. Kita berhak untuk memberikan yang kita miliki selama kita hidup kepada siapapun berapapun, bebas. Yang lain nggak boleh menghalangi. Ini duit saya mau kasihkan ke dia. Ya, anak nggak boleh menghalangi. Nggak boleh anak menghalangi bapak mewakaf asalkan duit dia. Ya, nggak boleh istri menghalangi suami mewakaf asalkan duit dia. Yang nggak boleh itu kalau dia pakai duit istri baru. Ya, yang kalau dia mau wakaf dengan harta anaknya nggak boleh. Tapi kalau dengan harta dia bebas. Hibah pemberian saat hidup kepada siapapun berapapun, tanpa batas. Ya, selama dia hidup, tapi dengan syarat hibah itu diserahkan saat hidup. Saat hidup dia yang menyerahkan, dia sendiri yang serahkan. Ini sertifikat buat kamu, ya rumah kamu dah, ini kuncinya. Syarat hibah serah terima. Tapi kalau nggak diserah terima kan hibah nggak sah. Ya, ini rumah buat kamu. Mana sertifikatnya Pak? Ntar aja nunggu sampai bapak meninggal, nggak bisa. Belum hibahnya belum sah namanya. Hibah syaratnya penerima hibah sudah terima utuh, secara utuh. Ya serahkan sertifikatnya, diserahkan kuncinya, gitu kan? Ya, ini sertifikatnya. Kuncinya mana Pak? Ntar aja kuncinya, kan aneh mau tinggal di sini tetap, nggak boleh. Ya serahkan sama dia, ya sudah diserahkan. Pak, kalau gitu bapak pindah aja deh Pak. Ini rumah mau saya jual besok. Ya, haknya dia karena udah dihibahkan, namanya juga udah dihibahkan. Syarat hibah serah terima. Itu hibah pemberian saat hidup, diserah terimakan saat hidup kepada siapapun berapapun, bebas, nggak ada batasan. Wasiat pemberian saat hidup kepada orang lain setelah meninggal pelaksanaannya kepada selain ahli waris maksimal sepertiga. Itu kalau wasiat ada batasnya sudah. Kenapa? Hak guna ente udah habis, ente udah dibatasi untuk ngasih orang. Kalau setelah meninggal pelaksanaannya, hak guna ente udah habis. Aneh cuma kasih jatah sepertiga ente mau kasihkan, tapi dengan syarat kepada selain ahli waris. Ahli waris nggak usah diganggu gugat. Ahli waris sudah ada jatahnya.
Ahli waris nggak usah ditambah-tambahin, aku yang sudah tentukan, kata Allah. Nggak usah ditambah-tambahin jatah dia. Dia sudah ada jatahnya. Kalau itu mau ngasih kepada orang lain, sepertiga aja maksimal. 2/3 ahli waris sudah ngantri. Ya, itu wasiat. Pemberian saat hidup diserah terimakan nanti setelah meninggal kepada selain ahli waris maksimal sepertiga. Itu wasiat. Wasiat itu artinya pesan. Kalau warisan, harta yang masih dimiliki oleh almarhum saat dia meninggal, yang masih dimiliki oleh almarhum saat dia meninggal, setelah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, baik itu kewajiban untuk biaya pemakaman, kewajiban rumah sakit, kewajiban bayar zakat, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia bayar hutang, ya. Setelah itu bagi langsung dibagi, ya. Kenapa? Karena itu punya Allah, nggak bisa dimanfaatkan kecuali dibagi dulu, ya. Kecuali jelas siapa pemiliknya baru bisa digunakan. Kalau belum dibagi, ini milik siapa dulu? Nggak boleh kita menggunakan harta kecuali jelas itu milik kita. Kalau milik orang lain harus minta izin dulu sama orang, gitu kan? Maka harus segera dibagi. Makanya kalau harta warisan nggak langsung dibagi, nggak bisa digunakan. Loh kenapa? Ini milik siapa dulu? Ente punya hak nggak di sini? Kalau ente cuma berhak 1/8, berarti 7/8-nya ente harus minta izin sama yang punya 7/8. Gitu kan? Kalau ente cuma berhak 1/3, 2/3-nya berarti milik orang lain, ente harus minta izin sama mereka, dan mereka berhak mengatakan ente silakan tinggal di sini tapi bayar uang sewa. Berhak mereka bilang begitu. Ya. Nah, ini banyak di masyarakat kita warisan nggak langsung dibagi, Pak. Kalau nggak langsung dibagi, kita makan harta orang lain tanpa hak, gitu kan? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, kata Allah. Jadi harus dibagi dulu baru bisa digunakan. Bagi-bagi gitu kan, lah jatah kita ternyata cuma 1/8 atau jatah kita cuma 1/3. 2/3-nya milik orang lain berarti. Selesaikan sama orang lain. Ane mau tinggal di sini gimana? Oh ya silakan, tapi bayar uang sewa katanya. Kan jatah kita 2/3 di situ. Ya. Berhak mereka bilang begitu. Banyak orang lalu tinggal di rumah warisan tanpa minta izin berpuluh-puluh tahun. Kalau mau dibebankan uang sewa berapa itu, Pak? Ya. 10 tahun kalau per tahunnya itu 20 juta, 10 tahun 200 juta dia harus bayar. Enggak dibayar di dunia, dibayar di akhirat nanti. Dibayar di akhirat kalau yang lain enggak rela. Jangankan kakak adik, Pak, suami istri aja kalau hartanya diambil marah, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, maaf Mas, utang kamu 5.000 katanya, gitu kan? Ya, kan nggak rela dia, ya. Apalagi kakak adik, ya. Jelas harus dijelaskan, ya. Seorang berhak menghibahkan hartanya kepada siapapun berapapun. Ini udah saya bahas, ya. Saya nggak mengulangin lagi. Syarat wasiat udah, ya, kepada selain ahli waris. Maksimal 1/3. Semua yang di dunia milik Allah. Kenapa gak bergerak ini? Enggak bergerak juga. Oke, udah. Oke. Ini ayat warisan, ya. Sejarah warisan udah saya sebutkan tadi. Sejarah warisan banyak orang yang gak memberikan jatah anak yatim. Jadi itulah terkait dengan anak yatim dalam Al-Quran. Anak yatim yang dizolimi tidak diberikan jatahnya. Itulah anak yatim. Ya. Seringkali orang dia nggak ngerti juga duitnya. Ya nggak boleh. Ya, misalnya ada seorang ayah meninggal. Seorang ayah meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan istri. Ahli warisnya siapa? 2 anak perempuan sama istri sama saudara-saudaranya. Lu kenapa? Dia cuma punya anak perempuan. Kalau dalam hukum waris harus ada laki-laki. Harus ada laki-laki dalam hukum waris. Kenapa? Karena perempuan yang ditinggalkan itu butuh wali dia. Butuh wali. Siapa itu wali? Yang menggantikan ayahnya. Siapa yang menggantikan ayahnya? Keluarga ayahlah yang menggantikan ayahnya. Jadi setiap perempuan pasti butuh wali. Ustaz, itu anaknya udah gede-gede semua, udah dewasa, udah menikah semua, nggak butuh wali. Siapa yang bilang nggak butuh wali? Kalau diceraikan sama suaminya, lalu dia mau nikah lagi, butuh wali lagi. Ya, nah, makanya keluarga almarhum, ya, itu berhak dapat warisan kalau anaknya perempuan semua. Ya.
Ada kasus di apa di Pancoran, Pak. Di Pancoran ada seorang laki-laki meninggalkan 2 orang anak perempuan, lalu meninggalkan istri. Ini istrinya, anaknya masih kecil-kecil, ya. Inilah anak yatim, Mbak, anak yatim yang dizolimin. Lalu sang istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain yang juga punya anak juga. Lalu suami yang baru masuk ke rumahnya. Ini sudah makan harta anak yatim namanya. Loh kenapa? Karena warisan si bapak itu jatah 2 anak perempuan anak yatim ini, ya. Itu suami yang baru nggak berhak tinggal di situ kecuali dia bayar uang sewa. Loh kenapa? Karena jatahnya anak perempuan ini, gitu kan? Jatahnya anak perempuan ini. Bukan hanya anak perempuan ini jatahnya, tapi ada saudara almarhum juga. Saudara almarhum akhirnya kontak saya, Ustaz, ya kita minta selesaikan hukum waris. Kasusnya seperti ini. Ya saya jelaskan. 2 anak perempuan berhak 2/3 harta. 2/3 harta. 2/3. Jadi rumah itu 2/3 milik mereka. Ya. Istri 1/8. Sisanya buat saudara almarhum. Jadi kalau suami yang baru dari istri tadi tinggal di rumah situ, minta izin sama yang punya 2/3 dan yang punya berhak sisa tadi dari saudara almarhum. Minta izin, ya. Berapa mau disewakan, ya. Taruhlah sewanya 2 juta per bulan, ya, 2 juta per bulan. Dipotong 1/8 kalau istrinya mau bebasin. Ya, udah sama saya nggak usah bayar uang sewa. Bayar uang sewa sama yang lain yang 7/8. 7/8 milik dari 2 anak perempuan sama saudara almarhum. Ya. Nggak berhak dia tinggal di situ. Kalau dia tinggal di situ nggak bayar uang sewa, sudah makan harta anak yatim. Memanfaatkan sama aja dengan memakan. Ya, jadi kenapa hukum waris Allah jelaskan secara detail? Jangan sampai kita makan hak orang lain. Nabi dalam hadis mengatakan, kata Rasulullah, man mata wa huwa bari'un min thalath. Siapa yang meninggal dia aman dari 3 hal. Dakhalal jannah, masuk surga. Apa itu 3 hal? Yang pertama, al-kibru, sombong. Yang kedua, al-ghulul, harta yang haram. Jangan sampai kita makan harta yang haram. Kita nggak ngira kalau kita makan harta yang haram. Padahal rumah yang kita tinggalin rumah warisan. Yang berhak bukan hanya kita saja tapi yang lain juga, gitu kan? Ini kita harus selesaikan. Memanfaatkan sama saja dengan memakan. Memakan nggak harus masuk ke mulut, ya. Kita pakai sendal orang sudah makan harta orang lain namanya. Ya, kita duduk di jok motor orang sudah makan harta orang lain namanya, gitu kan? Karena kita sudah manfaatkan, gitu kan? Jadi ya, hati-hati jangan sampai makan. Jadi siapa yang meninggal selamat dari 3 hal, ya, dakhalal jannah, masuk surga. Apa itu 3 hal? Al-kibru, sombong, wal ghulul, harta yang haram. Yang ketiga, ad-dain, hutang yang belum dibayar. Itu bisa menghalangi seorang masuk surga. Nah, ini sejarah faraid, ya, karena ada sementara kaum perempuan dulu tidak dikasih warisan. Anak-anak nggak dikasih warisan. Makanya Allah turunkan hukum warisan. Ini ayat warisan, ayat 11, 12, 13, 14, ya. 11, 12, 11 tentang warisan anak dan warisan orang tua. Ayat 12 surah An-Nisa tentang warisan suami atau istri. Ayat 13, ya, Allah memberikan pahala bagi mereka yang menerapkan hukum waris. Ayat 14, Allah mengancam mereka yang menerapkan hukum waris. Jadi Allah turunkan ayat khusus untuk ancaman, ya. Allah berfirman dalam ayat 11 surah An-Nisa. Artinya ada di belakang, ya. Oh, enggak ada sini, ya. Ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian, warisan untuk anak kalian adalah laki-laki berhak 2 kali lipat dari jatah perempuan. Itu Allah yang bilang. Enggak usah dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah Allah ancam dengan neraka kekal di dalamnya, berhak azab yang menghinakan. Jangan dirubah-rubah. Loh, Ustaz, nggak adil. Nggak boleh kita mengatakan hukum Islam nggak adil. Karena kalau kita mengatakan hukum Islam nggak adil, berarti kita nggak beriman dengan sifat adilnya Allah. Satu sifat kita nggak beriman, maka kita murtad. Beriman kepada Allah itu 3 unsurnya. Beriman bahwa cuma Allah yang berhak disembah. Beriman bahwa Allah yang cuma berkuasa. Yang ketiga, beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna, termasuk sempurna sifat adilnya. Jadi nggak boleh kita mengatakan hukum Islam nggak adil, ya. Jadi banyak orang yang sembarangan mengatakan hukum Islam nggak adil.
ya lebih berat kepada laki-laki. Ya, laki-laki dapat 2 kali lipat, laki-laki boleh nikah lebih dari 1 gitu kan ya. Itu namanya tidak beriman dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bisa murtad ya, karena tidak terpenuhi 3 unsur beriman dengan Allah. Jadi jatah laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Loh kenapa? Aku yang lebih tahu, kata Allah dalam akhir ayat ini. Aku yang lebih tahu ya. Aku yang lebih tahu siapa yang lebih bermanfaat. Kenapa? Laki-laki punya tanggung jawab. Laki-laki dia menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi orang tua juga. Tapi kalau perempuan dapat warisan buat dia sendiri, dia nggak ada kewajiban menafkahi suaminya, dia nggak ada kewajiban menafkahi anaknya, dia nggak ada kewajiban menafkahi orang tuanya. Untuk dia sendiri silakan beli perhiasan buat dia, gitu kan? Tapi kalau laki-laki dapat warisan, dia pulang-pulang anaknya nggak makan, kasih makan dari uang tersebut. Istrinya nggak makan, dia kasih makan dari orang tuanya, nggak ada uangnya, dia kasih dari uang tersebut juga, gitu kan? Makanya diberikan 2 kali lipat dari jatah perempuan. Yusikumullah, Allah berwasiat, kata Allah. Ya, Allah berwasiat warisan untuk anak kalian laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Jadi kalau ada orang meninggal, ya, nah ini kalau bagi warisan, seringkali ada yang konsultasi ke saya punya lembaga konsultasi waris, ya, namanya lembaga Zaid bin Thabit, ya, dan juga ada Sakinah Finance, ya, itu lembaga konsultasi keuangan keluarga. Kalau ada yang meninggal nggak perlu disebutkan siapa dia, mayit, ya, orang meninggal mayit, ya. Ustaz, bapak saya meninggal, nggak usah disebut bapak. Ada orang meninggal, ya, saya nggak butuh orang yang meninggal siapa, ya. Yang saya butuhkan keluarganya siapa yang ada, gitu kan? Yang saya butuhkan adalah keluarganya siapa yang ada. Adapun yang meninggalnya nggak butuh saya, siapa dia, ya. Kenapa? Karena bagi warisan untuk yang hidup, yang meninggal nggak butuh warisan. Yang meninggal nggak butuh warisan. Mayit, ada mayit meninggalkan seorang istri. Istri siapa? Istri almarhum. Berarti yang meninggal laki-laki. Otomatis kalau istri yang meninggal laki-laki. Ada 2 anak perempuan, ya, 2 anak, satu laki, anak laki-laki, yang 1 anak perempuan, ya, perempuan PR, ya, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Maka cara baginya, karena di sini udah ada anak laki-laki, maka saudara almarhum nggak berhak, harus ada laki-laki. Kalau anaknya perempuan semua, saudara almarhum masuk, ya. Ini istri berhak dapat 1/8 karena almarhum punya anak, ya. Sisanya dibagi 3. Loh kenapa? Karena ini walaupun 1 sama dengan 2, ini sama dengan 1, berarti sisanya dibagi 3, ya. Kalau bagi warisannya seperti ini, istri 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, ini 1/8. Ini sisanya nanti dibagi 3. Sisanya dibagi 3, ya. Ini angka pembaginya 8. Di sini 1/8 dari 8 adalah 1. Angka ini adalah angka yang bisa dibagi dengan angka yang ada di sini. 1/8 dari 8 adalah 1, sisanya adalah 7. Nah ini 7 harus dibagi 3. Ini 7 nggak bisa dibagi 3, maka ini dikali 3. Kali 3 sama dengan 24, ya. Di sini dikali 3 sama dengan 3. Ini dikali 1 karena anak perempuan sama dengan 1. Sama dengan 7. Ini dikali 2 sama dengan 14. Totalnya adalah 24. Berapa harta warisannya dibagi 24? Ya. Dibagi 24. Taruhlah warisannya 24 miliar, ya. Berarti untuk istri 3 miliar, anak perempuan 7 miliar, anak laki-laki 14 miliar. Ya. Ustadz, ini anaknya masih kecil-kecil semua, Ustadz. Ya udah tinggal dititipkan ini. 7 miliar ini dititipkan ke siapa? Mau ibunya yang pegang silakan. Mau ibunya yang pegang silakan, mau pamannya yang pegang silakan. Ya, ini Ustadz anak laki-laki ini masih kecil juga. Ya silakan titipkan ke siapa. Tapi yang nggak boleh dimakan. Jangan dimakan oleh siapapun. Termasuk ibunya sendiri nggak boleh makannya. Lah Ustadz, saya kan ibunya. Emang ibu boleh makan harta anak? Boleh kalau dia nggak punya uang. Dia masih punya 3 miliar. Habiskan dulu uang 3 miliar ini. Udah habis uang 3 miliar, tapi jangan diboya-boyakan, ya. Udah habis, waduh, saya mau makan gimana? Silakan ambil.
silakan ambil secukupnya. Secukupnya sebagai upah karena ente mengelola harta anak yatim tadi. Secukupnya, upah berapa sih kira-kira? Gitu kan? Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam wala ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru, kata Allah. Harta anak yatim walaupun anak kecil masih gitu kan? Ini anak yatim. Jangan dimakan, jangan dihabiskan, jangan difoya-foyakan, kata Allah, supaya cepat habis sebelum mereka besar. Fa idza balagun nikah, kalau mereka sudah masuk usia menikah, fa in anastum minhum rusdan, dan kalian sudah dapatin mereka bisa mengelola sendiri, fadfa'u ilaihim, serahkan kepada mereka harta warisan kepada mereka. Jadi kita cuma berhak megang, nyimpan, jangan dimakan kecuali terpaksa. Terpaksa karena nggak punya uang. Jadi bukan jadi ini jadi milik ibunya langsung, bukan. Ya, ibunya habiskan dulu ini 3 miliar. Ya. Udah habis, udah nggak ada. Oh, ini kelaparan, kalau nggak, silakan ambil. Ya, sewajarnya saja, sewajarnya, ya, nggak boleh langsung dibagi-bagi, beli perhiasan, oh ini besar, ini 24 miliar gitu kan, ya, dihabis-habiskan, nggak boleh. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru, kata Allah, jangan difoya-foyakan, ya, supaya cepat habis sebelum mereka besar, ya. Jadi itu warisan anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Saya kasih contoh yang lain. Ada yang meninggal selalu disebut mayit. Ya, mayit meninggalkan 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, istri nggak ada. Lu istrinya kemana, Ustaz? Bisa aja dia udah bercerai. Kalau udah bercerai nggak berhak dapat warisan, ya, udah bercerai atau udah meninggal, orang tua almarhum, kakek nenek dari ini, taruhlah udah nggak ada lagi. Jadi tinggal 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Maka ini sama dengan 2, ini sama dengan 4. Berapa warisannya? Dibagi 6, ya. Dibagi 6, taruhlah warisannya 6 miliar. Maka anak laki-laki dapat 4 miliar, dibagi 2 miliar. Anak perempuan dapat 1 miliar. Ustaz, gimana kalau kita bagi rata? Nah, itu Allah ancam. Allah ancam dengan wasiat Allah nggak dilaksanakan, diancam dengan neraka kekal di dalamnya, berazab yang menghinakan, kata Allah. Tapi Ustaz, gimana kalau mereka rela mau ngasih? Bagi dulu, laksanakan wasiat Allah dulu. Wasiat Allah laksanakan dulu, habis itu bagi. Mau ngasih silakan kasih. Jangan dirubah wasiat Allah. Wasiat Allah laksanakan, jangan dirubah. Yang mau ngasih nanti di belakang. Yang mau ngasih, ini buat ente aja dah. Ini duitnya udah banyak, alhamdulillah. Udah terserah. Ya. Yang ngasih, jangan itu nggak mau ngasih, jangan nanti dia terpaksa ngasihnya. Dia orang terpaksa ngasih juga nggak halal juga hukumnya, harus dengar ridho. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, ya. Jangan makan harta di antara kalian secara tidak sah, melainkan dengan cara transaksi ridho sama ridho. Harus ridho sama ridho, kepuasan dari kedua belah pihak. Jadi laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Berapa orang anak laki-laki? Ya, dikalikan 2. Anak perempuan dikalikan 1. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak perempuan itu 2 atau lebih, maka dapatnya 2/3. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak perempuan 2 atau lebih, maka dapat 2/3. Dengan syarat nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, dia ngikut anak laki-laki, dapat jatah setengah dari anak laki-laki. Jadi kalau ada orang meninggalkan mayit, ya, mayit meninggalkan, ya, 2 anak perempuan, seperti tadi, nggak ada anak laki-laki, maka 2 anak perempuan ini berhak dapat 2/3, dibagi sesuai dengan jumlahnya. Ya, kalau 2 orang dibagi 2, 3 orang dibagi 3. Di saat nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, pembagiannya seperti ini, ya. Kalau nggak ada anak laki-laki, mereka dapat khusus 2/3 kalau jumlah mereka 2 atau lebih, ya. Jadi misalnya, Ustadz ini 2/3, dia cuma punya 2 anak perempuan, istri taruhlah nggak ada, sisanya 1/3 kemana? Cari keluarga almarhum. Keluarga almarhum, ya, 1/3-nya itu untuk keluarga almarhum. Dimulai dari ayahnya dulu, ada nggak? Ayah almarhum udah nggak ada, Ustadz. Saudaranya nggak ada juga. Keponakannya nggak ada juga. Pamannya nggak ada juga. Sepupunya. Sampai ketemu laki-laki.
Kenapa? Karena laki-laki dari keluarga ayah itulah yang berhak jadi wali untuk mereka berdua ini. Jadi hukum waris, saat kita bagi waris sekaligus mencarikan wali. Sekaligus mencarikan wali. Jadi bukan hanya sekedar bagi waris, ini yang bertanggung jawab siapa? Ya, yang bertanggung jawab siapa? Jadi misalnya ini dua anak perempuan tadi nggak punya kakek, nggak punya. Artinya ayah almarhum udah nggak ada. Saudara almarhum nggak ada juga. Keponakan almarhum nggak ada juga. Ada paman. Di sini paman. Paman di sini saudara ayah, ya, paman almarhum. Itu berhak dapat sisa, ya, paman almarhum. Ustaz, kalau pamannya 2 atau lebih, tinggal berbagi aja. Kalau pamannya 2, sisanya dibagi 2. Ya, saya kasih contoh. Jadi cara membagi ini misalnya, ya, 2 anak perempuan. Di sini paman, ya. Taruhlah pamannya 3 paman. Bibi, Ustaz, bibi bukan ahli waris. Bibi bukan ahli waris, ya. Yang ahli waris cuma paman. Paman saudara laki-laki dari almarhum. 2 anak perempuan tadi 2/3. Karena nggak ada anak laki-laki. Sisa untuk paman. Maka angka pembagi adalah 3, yang bisa dibagi 3. Ya, di sini 2/3 sama dengan 2, di sini 1. 1 nggak bisa dibagi 3, maka di sini dikali 3 sama dengan 9. Ini dikali 3 sama dengan 6, yang ini dikali 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 udah bisa dibagi, ya. Jadi taruhlah warisannya 9 miliar, untuk 2 anak perempuan 6 miliar, 3 miliar. Di sini 3 miliar dibagi 3 antara 3 pamannya. 3 pamannya. Ustaz, gede amat. Ini ada kasus Pak, ya. Di Tangerang. Ada seorang bapak nanya ke saya, Ustaz, anak saya kan perempuan semua 3. Ya. Boleh nggak saya hibahkan sejak saat hidup untuk anak-anak saya semuanya? Ya, supaya saudaranya nggak dapat. Ya, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Tapi dengan syarat serah terima. Kalau hibah harus serah terima kan. Ini rumah, ini sertifikat, ini kuncinya. Ya, ini mobil, nih BPKB-nya, ini STNK-nya, ini kuncinya, gitu kan? Harus serah terima. Kalau enggak, maka tidak sah. Tidak sah. Itu yang pertama. Hibah harus serah terima. Yang kedua, tidak boleh dengan niat supaya saudara nggak dapat, nggak boleh. Berarti bapak mau menghalangin orang yang diberi hak sama Allah untuk tidak mendapatkan haknya. Niatnya yang nggak baik. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Dengan niat seperti itu tidak dibolehkan. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah gampang untuk menghanguskan uang tersebut. Ya. Jadi kalau ada yang dapat, Allah yang ngasih, udah biarkan. Ya, lo cuman 2/3, ini cuman 1/3, Pak. Dan mereka ini, paman inilah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya udah nikah semua. Kan siapa yang merasa aman nanti mereka udah diceraikan sama suaminya, lalu suaminya wafat, mau nikah lagi, butuh lagi si paman. Ya. Jadi nggak usah dengan niat supaya yang lain nggak dapat, nggak boleh, tidak dibolehkan. Ya, berarti kita berniat yang tidak baik. Berniat yang tidak baik, Allah Maha tahu. Ya, jadi nggak usah direkayasa. Ya, saudara dapat lah, dia saudara kita. Ya, jangan dihalangin. Ya, mereka berhak juga dapat kebaikan dari kita. Mereka berhak juga dapat sebagian dari apa yang kita tinggalkan. Saya lanjutkan sedikit. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak yang ditinggalkan perempuan tunggal, dengan syarat nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki tuntas, Pak, ya. Kalau ada anak laki-laki harta habis, nggak perlu saudara. Ya, nggak perlu saudara nggak akan dapat sama sekali. Kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki, anaknya tunggal cuma 1 perempuan, mayit meninggalkan seorang istri, 1 anak perempuan. Nah ini butuh laki-laki berarti, ya. Anak laki-laki nggak ada, ayah almarhum juga sudah nggak ada, ya. Saudara almarhum juga nggak ada, ya. Keponakan almarhum nggak ada, paman almarhum nggak ada, sepupu, Pak. Sepupu berhak warisan. Urutannya seperti itu. Anak laki-laki, ayah, ya, kakek kalau ada kakek. Kakek itu setelah ayah. Kakek setelah ayah. Kakek itu ayahnya ayah.
gitu kan, itu ahli waris Pak. Ya, tapi urutannya setelah ayah. Ayah dulu, ayah nggak ada kakek. Ya, ayah nggak ada, kakek ada, masuk kakek di sini Pak. Kakek, ya. Ayah nggak ada tapi kakek ada, masuk ahli waris. Ya. Jadi berapa baginya Ustaz? Ini 1/8, ini setengah karena dia tunggal, ini sisa. Sisa, ya. 1/8. Ini saya hapus dulu. Ini angka pembaginya 8, ya, karena bisa dibagi 8, bisa dibagi 2, ya. 8, 1/8 dari 8 1, setengah dari 8 4. Sisanya adalah 3, gede Pak. Lebih gede daripada istri, kakek. Lebih gede daripada istri, ya. Loh Ustaz, kok bisa kakeknya lebih gede daripada istri? Tanpa kakek almarhum nggak ada. Ya, tanpa istri almarhum tetap ada. Ya. Jadi harus dilihat seperti itu, Pak, ya. Jadi loh kok Ustaz kakeknya lebih gede daripada saya, Ustaz? Ya. Tanpa ibu dia masih tetap ada. Tanpa kakek dia nggak akan ada, ya. Harus ada kakek dulu baru ada dia, gitu kan? Itulah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan darah nggak akan hilang sampai mati. Hubungan pernikahan bisa hilang sebelum mati, ya. Jadi baginya seperti ini, ya. Jadi kakek dapatnya 3, kalau warisannya 8 miliar, 1 miliar untuk istri, 4 miliar untuk anak perempuan, 3 miliar untuk si kakek. 4 miliar untuk anak perempuan, silakan mau dititipkan si kakek atau mau dititipkan ke ibunya, silakan, tapi jangan dimakan. Jangan dimakan, karena itu harta anak yatim. Ya, jangan dimakan. Nah, itu terkait dengan warisan buat anak, ya. Jadi warisan buat anak laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Anak perempuan kalau nggak ada anak laki-laki, kalau 2 atau lebih 2/3, kalau cuma 1 orang maka dia cuma dapat setengah. Sisanya harus dicarikan laki-laki dari kerabatnya, baik itu ayahnya, kakeknya, saudaranya, keponakannya, pamannya, sepupunya. Ya, Ustaz sepupu nggak ada juga, cari, pokoknya harus dicari dari kerabatnya. Ya, pokoknya harus ketemu laki-laki dari kerabat almarhum, ya. Kalau memang perempuan semua ahli warisnya. Wallahu ta'ala. Demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak-bapak, ada juga ada pertanyaan terkait waris? Ustaz mau nanya, kalau warisannya berupa tanah, apakah harus dijual dulu atau gimana ya? Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Cuman itu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seandainya ada seorang ayah sudah meninggal, terus kemudian tiba-tiba ada yang mengaku sebagai anaknya, atau kemudian orang melihatnya itu memang ada pernikahan. Yang pertama ada pernikahan, tetapi wallahu a'lam apakah ini kecelakaan atau enggak gitu ya, sehingga kan seseorang memperoleh waris itu kalau melalui pernikahan yang sah gitu. Okay. Nah, apakah kemudian anak tadi harus membuktikan bahwasanya saya lahir dari sebuah pernikahan yang sah gitu ya. Yang kedua, apabila kemudian ada yang kemudian mengaku saya sebagai anaknya, apakah anak-anak ahli waris dari garis yang lain bersama ya itu perlu meminta bukti? Mana buktinya, misal tes DNA kah atau apa gitu ya, sehingga membuktikan dia benar-benar anaknya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan yang ketiga. Silakan. Baik Ustaz, kasusnya gini Ustaz, misalkan orang tua sebelum meninggal kasih pesan bahwa rumah jangan dijual gitu ya. Kenapa? Orang tua sebelum meninggal terus berpesan ke anak-anaknya rumah ini jangan dijual gitu. Jangan dijual, oke. Nah, terus kalau misalkan sudah meninggal, terus apa kalau anak-anak menjual, apakah berdosa? Oke, terima kasih. Cukup? Atau mau ditambah lagi? 3 dulu? Next saja. Oke, 3 ini ya. Yang pertama, bagaimana kalau warisannya dalam bentuk aset yang bukan uang? Kalau uang tadi 24 miliar, 8 miliar gampang ya. Bagaimana kalau aset yang bukan dalam bentuk uang? Begini, ahli waris ditentukan dulu. Tentukan ahli warisnya siapa.
Ya, anaknya ada tulis. Orang tuanya ada tulis, gitu kan ya. Kalau anaknya perempuan semua, orang tuanya, ayahnya nggak ada, gitu kan ya. Maka saudara harus masuk saudara juga. Saudaranya. Setelah ditentukan siapa ahli waris, lalu ahli waris kumpul dulu. Kita inventarisir warisan almarhum. Semua berhak untuk menentukan. Oh, itu rumah ada yang di Cirebon. Oh, itu ada panci-panci. Oh, itu kulkas-kulkas, tulis juga, tulis. Mereka semua berhak untuk menentukan yang mana yang mau dijadikan warisan. Ya. Yang mana yang mau dijadikan warisan dan mana yang mau dibebaskan. Nah, ini buat masjid aja dah. Kasih masjid Asy-Syamil, ya. Kalau mereka sepakat enggak ada masalah juga. Ya. Karena itu hak mereka bersama. Ya, yang mana warisannya? Rumahnya, mobilnya, tanahnya, tokonya, perusahaannya, gitu kan? Ditulis semua. Taruhlah rumah, gitu kan ya, tanah, mobil, ya, deposito, ya, deposito. Setelah diinventarisir, maka yang sudah ada nilainya bisa ditentukan. Di deposito udah pasti ada nilainya, 1M misalnya, gitu kan. Mobil, sepakatin berapa nilainya antara ahli waris. Ini mobil mau kita dihargakan berapa nih? Ya, 200 juta. 200 juta. Ini rumah almarhum mau dihargai berapa? Wah, rumah almarhum 5M misalnya. 5M, gitu kan ya. Ini tanah almarhum mau dihargakan berapa? Sepakat ahli waris. Karena mereka akan terjadi jual beli antara mereka nanti. Jual beli. Tanahnya 2M. Berarti total warisannya adalah 8,2M. 8,2M. Ini taruhlah warisannya ini nih. Ini mirip-mirip nih, ya. 8,2M. Udah kata apa? Kata ahli waris, ini 8,2M. Kita bagi-bagi nih warisannya. Ternyata dapatlah seperti ini, Bu. Ahli warisnya istri, 1 anak perempuan, kakek. Ketemulah seperti ini. Angka pembaginya 8, ya. Setelah dilihat dari nilainya saat 8,2. Dah, supaya gampang baginya seperti 8 gitu kan. Ini mobil kita wakafkan aja dah, ya. Kita wakafkan aja. Berarti warisan masih 8M saja. 200 jutanya kita wakafkan. Ya, jadi kita nggak usah bagi-bagi lagi. Itu wakafkan langsung ke Masjid Asy-Syamil, gitu kan? Misalnya. Jadi sisa ini 1, 2, 5 ya. Kata anak perempuan 4M. Saya dapat 4M, saya ngambil rumah aja dah. 1M-nya saya uangkan. Keluar. Ini jadi tambah 1M, ya. Tambah 1M jadi 2M, gitu kan? Ini buat anak perempuan. Tapi dia cairkan 1M-nya. Ya, maka jadi 2M. Kata si kakek, ya, aneh dapat 3M, ya, udah aneh ngambil deposito, ya, ngambil tanah aja dah, tanah plus 1M, ya, selesai, ya, sepakat antara keluarga aja, nggak perlu dijual kan, nggak jadi dijual kan, ini 2M kata si kakek, udah 2M, tambah ini pindahkan ke sini, ya, tambah 1M sama dengan 3M, ini buat si kakek, istri tinggal ngambil deposito 1M, selesai, ya. Jadi seperti itu kalau untuk aset. Tapi ahli waris jangan ngotot-ngototan. Ya. Kalau ngotot-ngototan terpaksa dijual. Wah, saya mau rumah. Enggak, saya juga mau rumah. Terpaksa rumahnya dijual. Ya. Kenapa? Karena semua mau. Ya. Kalau ada yang mau beli silakan. Ya. Yang bisa cairkan silakan. Ya, yang lain ngalah. Kalau nggak mau ngalah juga jual ke orang lain. Harus diselesaikan segera. Karena kalau enggak bisa digunakan itu rumah siapa, gitu kan? Jadi itu kalau dalam bentuk aset-aset. Jadi ahli waris, kumpulkan ahli waris, lalu inventarisir harta warisan yang mau dibagi. Apa saja silakan disebut, ya. Nanti setelah itu yang udah ada nominalnya, alhamdulillah. Yang belum ada nominalnya, sepakatin harganya. Karena ini berarti ini anak perempuan, dia beli rumah ini dengan harga 5M dan setuju ahli waris yang lain. Dan dia siap mencarikan 1M-nya. Itu jual beli langsung, ya. Ini kalau dalam bentuk aset tanah, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau ada yang mengaku anak? Saya anaknya. Tadi disebutkan ada perkawinan, benar nggak? Ada perkawinan, ya. Tinggal ditanya, bukti kawinnya mana?
Kalau ada buku nikahnya, buku nikah. Kalau nggak ada buku nikahnya, saksi. Kalau ada buku nikahnya, berarti ini anak benar lahir dari istri almarhum. Benar kan? Dari istri almarhum, ya. Ada pernikahan, ya. Kalau mau bukti minta bukti buku nikah. Kalau nggak ada buku nikah, mana saksinya? Setelah terbukti, kita lihat kapan dia lahir, kapan akad nikah. Kalau dia lahir setelah 6 bulan dari akad nikah, berarti anaknya. Setelah 6 bulan. Karena dalam Islam minimal anak 6 bulan lahir. Itu dalam Islam. Maksimalnya 2 tahun. Ya, bukan 9 bulan, bukan. Maksimal 2 tahun. Biasanya 9 bulan, ya. Jadi kalau 6 bulan itu sudah dalilnya dari Quran, ya. Kalau 6 bulan, dia akad nikah bulan Desember. Ya, akad nikah bapaknya dulu dengan ibunya bulan Desember. Lahirnya di bulan Juli anaknya. Ya. Anaknya. Kecuali bapaknya dulu yang mengingkari ini bukan anak saya baru. Ya. Jadi kalau ada anak lahir dari seorang perempuan dan perempuan tersebut adalah istri dari seorang laki-laki, hanya si suami yang berhak mengingkari. Nah, ini istri saya, anak-anak saya berarti. Kalau bapak punya bukti yang lain silakan tunjukkan. Buktinya dia istri saya, gitu kan? Jadi nggak boleh kita mengingkarin anak seseorang, Pak. Kecuali bapak punya bukti ibunya berzina. Ya, buktinya harus dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau ada orang gitu kan, ya, Pak, itu anak bapak, jangan-jangan bukan anak bapak. Itu anak saya katanya. Lu dari mana, Pak? Lah kan istri saya ini. Selesai, istri saya di buku nikahnya. Lah kamu mana buktinya? Ya, nggak boleh sembarangan kita menuduh orang berzina, Pak. Ya, kalau tidak maka hukumannya cambuk 80 kali kalau diterapkan hukum Islam. Jadi kalau ada yang mengaku anak, kita tinggal minta bukti dulu, ibu kamu nikahnya bulan apa? Kamu lahir bulan apa? Kalau di atas 6 bulan, anaknya. Kalau bapak mau mengatakan dia bukan anaknya, maka buktikan dengan bukti yang lain. Ada saksi nggak? Gitu kan? Ada saksi ya, bahwa ibunya sudah hamil sebelumnya, sebelum akad nikah. Ya, jadi harus ada bukti. Jadi itu terkait dengan mengaku anak. Ya, siapapun, ya. Kalau ada yang ngaku anak saya misalnya, datang, ya Ustaz, saya anak Ustaz. Ya, ibu kamu bukan istri saya. Kok kamu ngaku anak saya? Ya, harus ada buktinya dia. Ya, oh ini bukti buku nikah. Ustaz nikah dengan ibu saya. Baru, ya, baru bisa. Harus dengan bukti, ya. Kemudian, bagaimana kalau almarhum berpesan jangan dijual? Tidak dilaksanakan. Hak gunanya udah habis. Hak gunanya udah habis. Dengan dia meninggal, seluruh pesan-pesan dia tidak dilaksanakan kecuali wasiat. Kecuali wasiat kepada selain ahli waris, bukan ahli waris. Jadi kepada selain ahli waris, maksimal sepertiga. Cuman itu aja yang dilaksanakan. Hak dia berwasiat kepada selain ahli waris kalau mau. Ya, kalau saya meninggal nanti sepertiga harta saya untuk masjid, nah ini silakan, karena masjid bukan ahli warisnya, gitu kan? Tapi kalau sepertiga harta saya buat anak saya, enggak dilaksanakan. Loh kenapa? Karena anaknya sudah ada jatah warisan. Jadi pesan almarhum jangan dijual, jangan digunakan ini, jangan digunakan itu, tidak dilaksanakan karena hak gunanya udah habis. Ya, dan tidak dianggap kita durhaka karena bukan punya dia lagi, ya. Warisan yang kita wariskan bukan pemberian kita. Nggak ada pahalanya, Pak. Nggak ada pahalanya. Kalau mau dapat pahala dari sekarang, kasih-kasihkan, Pak. Ya, setelah meninggal nggak ada pahalanya lagi buat kita. Kecuali kita sedekahkan dari sejak kita hidup, atau ilmu yang kita manfaatkan, ya, atau apa, anak yang soleh, ya, dia selalu beribadah, kita dapat pahalanya, itu baru kita dapat, ya. Adapun pemberian setelah meninggal nggak ada pahalanya, Pak. Ya, warisan nggak ada pahalanya karena itu pemberian Allah, bukan pemberian kita. Jadi jangan berharap ngasih warisan, ya, karena nggak ada pahalanya buat kita. Ya, kalau mau dapat pahala dari sekarang, mau sedekahkan silakan, mau infakkan silakan. Ya, ada anak yang belum mapan, ini modal buat kamu, akan diputarkan buat bisnis, silakan. Ya, itu baru dapat pahala, ngasih modal. Ya, adapun setelah meninggal, Allah yang bagi. Hak guna udah habis, kembalikan sama Allah.
Allah yang ngasih, Allah yang berwasiat dalam Quran, bukan kamu yang ngasih, bukan, ya. Jadi itu terkait dengan warisan, ya. Gimana? Cukup atau? Terserah saya. Satu lagi. Dua, ya, dua, ya. Silakan. Dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya, silakan. Nanti habis itu yang depan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh kasus klasik nih Pak Ustaz. Jadi ada orang tua nih, masa hidupnya dia pernah bilang kasih salah satu rumah ke anaknya. Ya, kasih. Tapi tanpa pengetahuan anak-anak yang lain nih. Yang lain. Ya. Terus orang tua meninggal, dua-duanya anak ini tinggal di rumah tersebut sampai sekarang lah gitu kan. Dia tinggal di anaknya rumah tersebut. Iya. Oke. Nah terus si adik-adiknya yang lain atau keluarga yang lain kan menanyakan masalah ini gitu kan. Nah itu gimana tuh kasusnya Pak Ustaz? Padahal itu kan maksudnya rumah orang tuanya. Oke. Ya, yang satu yang anggota lain bilang cuma disuruh tinggal doang, tapi yang anak yang dikasih merasa itu udah dikasih sama orang tuanya. Jalan terbaiknya gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hibah udah saya sebutkan, ya. Orang tua boleh menghibahkan ke anaknya dan tidak perlu sama anak dia dikasih semua, nggak perlu. Ya boleh dia kasih kepada salah satu anak. Ustaz, nggak adil Ustaz. Yang harus adil itu nafkah, dikasih makan semua. Itu nafkah yang harus adil itu. Ya dikasih pakaian semua. Ya jangan satu telanjang satu ada pakaiannya, jangan. Ya itu nafkah yang harus adil. Adapun pemberian nggak harus adil, Pak. Ya boleh si bapak ngasih ke orang lain rumahnya tadi, boleh nggak Pak? Apalagi kepada salah satu anak. Apalagi kepada salah satu anak. Yang lain nggak usah ini. Kalau kalian ini saya kasih ke orang lain aja dah, ya. Gimana kira-kira? Jadi itu yang seringkali terjadi di masyarakat. Iri karena bapak ngasih rumah kepada anak pertama, anak kedua. Haknya bapak. Bukan nafkah itu. Nafkah itu ngasih makan, ngasih pakaian. Ya ngasih kebutuhan saat masih berhak nafkah. Kalau udah besar nggak berhak nafkah lagi. Ya, saat masih nafkah diurusin semua. Itu yang namanya nafkah. Adapun kasih rumah bukan kewajiban bapak. Ya, apalagi orangnya udah gede-gede semua. Jadi ayah berhak ngasih kepada anaknya, tidak harus dikasih semua. Ya, kalau dikasih semua lebih baik, tetap lebih baik dikasih semua. Kalau dia nggak mau ngasih semua, ya terserah dia. Loh ini anak saya taat banget sama saya, nurut banget sama saya mau kasih rumah aja, boleh terserah. Tapi dengan syarat serah terima saat hidup. Serah terima. Ya, sertifikatnya ada sama siapa? Ada sama bapak, berarti belum jadi, ya, berarti nggak dikasihkan, dia nggak berikan hak penuh kepada kamu. Jadi hibah harus hak penuh, Pak. Ya, dia kasih sertifikatnya, dia kasih kuncinya. Nih kuncinya, ini sertifikatnya. Mau ganti nama silakan ganti nama. Ya, dia pegang. Ada yang konsultasi ke saya beberapa pekan yang lalu. Dia bilang bapaknya berpesan, ya, rumahnya jangan dijual, ya. Terus rumah yang di sini buat anak pertama, rumah yang di sini buat anak kedua. Ustadz, ini udah jadi milik anak pertama, anak kedua. Udah diterima belum sertifikatnya? Belum Ustadz, ya belum jadi. Kalau keburu bapak meninggal ya udah warisan itu warisan karena belum dia kasih kan, berarti hibah syaratnya serah terima. Serah terima itu maksudnya adalah dia putus haknya, dia nggak bisa jual lagi, dia nggak bisa gunakan lagi. Kuncinya kasih, sertifikatnya kasih. Ya, sehingga kalau anak itu mau jual bisa dia jual dengan sertifikat itu. Kalau dia mau jual dia nggak bisa jual, kenapa? Sertifikat udah nggak ada di tangan dia. Itu baru dia putus haknya, baru itu sah sebagai hibah. Jadi tinggal tanya sama anaknya, ini udah dikasihkan belum sertifikatnya di masa hidup? Kalau belum maka belum menjadi hibah. Berarti ini warisan, ya. Jadi kalau orang tua ngomong-ngomong nggak dianggap, ya. Nanti kalau bapak meninggal nanti rumah ini buat kamu ya, ini rumah nggak berlaku itu. Kalau belum dilaksanakan, tapi kalau dilaksanakan haknya yang menerima, Jadi itu untuk yang pertama tadi, yang kedua tadi apa? Oh belum ya?
Masing-masing bawa anak, punya anak lagi. Masing-masing bawa anak lalu punya anak lagi. Ya, terus Ya, pembagian itu. pembagian warisan. Setelah itu baru orang Oke. Anak yang dibawa istri bukan anak kita. Ya, anak yang dibawa suami bukan anak istri, gitu kan? Jadi kalau ada laki perempuan menikah. Laki perempuan menikah, ya. Ini punya anak perempuan, ini punya anak laki-laki misalnya. Ya. Maka ini anaknya ini anaknya ini, bukan ini anaknya ini, bukan. Ya. Ini menikah, ini boleh juga menikah. Ya, anak sama anak, orang tua sama orang tua boleh sama-sama menikah. Bukan saudara. Bukan saudara dan tidak boleh tinggal serumah. Karena mereka bukan mahram. Itulah yang dimaksud dengan saudara tiri. Itu saudara tiri. Itu yang namanya saudara tiri. Lalu dari pernikahan ini punya anak lagi. Ya, dari anak ini lahir ini anak lagi perempuan. Ini saudara sama ini dan dia saudara sama ini juga. Sama ini saudara seibu, sama ini saudara seayah. Ayahnya sama. Gitu kan? Sama ini saudara seayah, yang ini sama saudara seibu. Ya, saudara seibu. Antara mereka bukan saudara, tapi ini saudara buat semuanya. Saudara buat semuanya. Jadi kalau si bapak meninggal, ahli warisnya ada dua. Kalau ibu meninggal, ahli warisnya ada dua juga. Ini bukan ahli waris karena bukan anak dia. Bukan anak dia, ya. Jadi anak yang dibawa istri bukan anak kita. Dan tidak ada kewajiban kita menafkahi dan dia juga tidak berhak dapat warisan dari kita. Ya, enggak berhak dia dapat nafkah dari kita. Enggak berhak, bukan enggak boleh. Boleh kalau mau nafkahi, ya. Maaf, ane mau nikah sama kamu, tapi anak yang kamu bawa tolong kembalikan kepada bapaknya. Ya, ane enggak mau ngerawatnya. Ya, haknya suaminya itu bilang begitu. Lo bukan anak dia. Ya. Dan boleh juga kalau dia mengatakan, "Udah, anak kamu bawa aja sini nah, ane yang nafkahi." Ya. Jadi anak tirinya. Anak tiri itu adalah bukan anak, tapi seperti anak, gitu kan? Tapi tidak berhadapan nafkah, tidak berhadapan warisan. Seperti itu, tiri itu seperti anak. Anak tiri seperti anak, saudara tiri seperti saudara, tapi bukan saudara. Itu tiri, ya. Jadi jangan dibilang ini saudara tiri, ini saudara seayah, ini saudara seibu, ini sama ini saudara tiri. Yang bukan saudara, tapi seperti saudara, sepertinya saudara. Tapi hukumnya adalah orang lain. Boleh dinikahi, ya. Wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kesempatan berikutnya kita sambung lagi. Kita baru kepada warisan untuk anak laki, anak perempuan saja 1,5 orang, 2 orang atau lebih 2/3. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.